Halo teman-teman, selamat datang di kelas TypeScript, di mana di sini kita akan bahas tentang Object-Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman belajar kelas TypeScript Object-Oriented Programming ini, nah pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti seluruh kelas JavaScript dari channel Programmer Zaman Now ya. Nah teman-teman juga pastikan sudah mengikuti semua kelas Node.js dari Programmer Zaman Now juga. Dan yang pasti teman-teman sudah mengikuti kelas materi sebelumnya, yaitu adalah TypeScript dasar. Jadi ini adalah materi lanjutan dari TypeScript dasar ya, yaitu adalah TypeScript Object-Oriented Programming. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Object-Oriented Programming. Object-Oriented Programming itu adalah sudut pandang dalam bahasa pemrograman ya, yang konsepnya itu adalah objek, makanya berorientasi objek. Nah, sebenarnya ada banyak sudut pandang dalam bahasa pemrograman ya. Nah, tapi saat ini Object-Oriented Programming atau disingkat OOP itu adalah salah satu yang paling populer saat ini. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui ya, atau mengerti dalam paradigma atau sudut pandang OOP ini. Yang pertama adalah objek, dan yang kedua adalah class. Oke, apa itu objek dan class? Objek adalah ya data yang berisi field ya, atau kita bilang properties, atau ada yang bilang juga attributes. Ini sebenarnya sama saja ya. Nah, dan juga data tersebut berisi juga method, atau ada yang bilang function, ada yang juga bilang behavior. Jadi sederhana ya, objek adalah data yang berisi field atau properties atau attributes dan juga method atau function atau behavior. Nah, ini adalah objek. Nah, sedangkan apa itu class? Class itu adalah blueprint atau ada yang bilang adalah prototype atau istilahnya adalah cetakan untuk membuat si objeknya. Jadi objek tidak bisa ada misalnya ya, tanpa kita buat kelasnya terlebih dahulu, atau blueprint-nya, atau prototipe-nya, atau cetakannya. Nah, kelas ini berisikan deklarasi, gitu ya, atau istilahnya itu spesifikasi semua properties, atau field, atau atribut, dan juga function, atau method, atau behavior yang nanti akan dimiliki oleh objek. Jadi sebelum objek itu dibuat, kita akan buat kelas ya, yang berisi blueprint atau prototype yang semuanya kita deklarasikan kira-kira properties-nya apa, dan juga metode-metodenya atau function-functionnya apa. Nah, saat nanti kita buat, gitu ya, nanti otomatis objek tersebut akan memiliki properties dan juga function atau metode sesuai dengan deklarasi yang sudah kita buat di dalam kelas. Nah, setiap objek selalu dibuat dari kelas, gitu ya, sebenarnya. Dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Jadi, dari satu kelas, ya, atau misalnya satu cetakan atau satu blueprint kelas, itu bisa dibuat objek beberapa kali ya, tanpa batasan. Oke, kita akan coba lihat contohnya ya, kelas dan juga objek. Nah, misal kita mau bikin sebuah objek ya, data person atau orang. Nah, sebelum kita buat data person atau orang tersebut, nah kita harus bikin kelasnya dulu. Jadi ini adalah kelasnya. Nah, di dalam kelasnya kita bilang kalau kelas ini adalah kelas person. Jadi ini adalah prototype ya, atau ini ya spesifikasi untuk si person. Nah, di dalam person kita bilang kalau dia itu nanti bakal punya first name gitu ya. Field atau atribut first name, tipenya misalnya string. Lalu ada last name, tipenya string juga. Lalu dia itu punya method atau function misalnya say hello, di mana return-nya string dan parameternya ada string di sini name. Atau ada juga say goodbye. Nah, jadi deklarasi ini ya, kita bilang namanya adalah kelas. Nah, selanjutnya, dari satu deklarasi kelas ini, kita bisa buat jadi beberapa objek. Jadi saat teman-teman mau, oke, saya sekarang akan bikin person yang pertama adalah Eko misalnya. Ya.
Nah, seperti yang di sini, ini echo misalnya. Nah, lalu ketika saya buat echo, nah otomatis saya punya semua informasi ini. Nah, lalu misalnya saya mau ubah echo first name-nya menjadi echo, misalnya last name-nya menjadi echo misalnya, seperti ini. Lalu saya mau buat lagi objek yang baru namanya Joko. Lalu saya mau ganti misalnya properties name-nya yang first name-nya adalah Joko dan last name-nya menjadi Nugroho. Dan selanjutnya. Jadi dari satu kelas person itu bisa dibuat lebih dari satu objek. Nah, contoh lagi misalnya kita mau buat kelas ya untuk car atau mobil. Nah, kita bisa buat misalnya car ya kelasnya, lalu nanti dia punya properties namanya name dan juga brand, tipenya semuanya string. Lalu dia punya function atau method namanya start engine atau juga stop engine, misalnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa buat contohnya kita bikin objek namanya Avanza gitu ya, name-nya Avanza, brand-nya Toyota misalnya. Lalu misalnya kita bikin Almas gitu ya, name-nya Almas dan brand-nya misalnya Wuling. Lalu kita bikin contohnya Mobilio gitu ya, objeknya, ini name-nya Mobilio dan brand-nya Honda misalnya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana OOP di TypeScript? Sebenarnya teman-teman sudah mengerti ya OOP di JavaScript. Nah, implementasi OOP di TypeScript sebenarnya akan diterjemahkan menjadi kode JavaScript. Jadi saat kita buat kelas gitu ya, buat objek gitu ya, dan kita lakukan di TypeScript, sebenarnya nanti akan ditranslate atau diterjemahkan menjadi kode JavaScript. Nah, dan di JavaScript sendiri sebenarnya kan sejak awal dibuat sebagai bahasa prosedural, bukan bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, ini pernah kita bahas ya di kelas JavaScript Object Oriented Programming. Jadi sebenarnya JavaScript itu berbasis prototype ya, bukan berbasis object oriented. Nah, oleh karena itu, implementasi OOP nanti di JavaScript itu memang tidak sedetail bahasa pemrograman lain ya, yang memang dari awal merupakan bahasa pemrograman OOP seperti contohnya Java atau C++. Nah, pada materi ini, sebenarnya untuk OOP di TypeScript itu hampir mirip dengan OOP di JavaScript. Jadi ketika teman-teman sudah memahami OOP di JavaScript gitu ya, nah walaupun dia ditranslate menjadi prototype sebenarnya, nah tapi harusnya nanti teman-teman akan lebih mudah lagi ya ketika belajar si TypeScript-nya. Nah, oleh karena itu, di awal saya mewajibkan teman-teman sudah mengikuti kelas JavaScript saya. Kenapa? Karena di sana kita sebenarnya sudah bahas detail tentang Object-Oriented Programming di JavaScript. Jadi sekarang cuma hanya mungkin mentranslate beberapa fitur ya dari yang tadinya JavaScript menjadi kode TypeScript. Tapi secara fitur dan kemampuan sebenarnya hampir sama saja. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan coba buat project terlebih dahulu ya. Oke, sekarang teman-teman silakan bikin folder namanya adalah belajar TypeScript OOP misalnya. Nah, selanjutnya kita akan buat dalam bentuk project Node.js ya. Jadi kita gunakan npm init. Lalu teman-teman silakan buka ya package JSON-nya, lalu nanti tambahkan type-nya menjadi modul ya. Nah, kita akan coba sekarang. Oke, kita akan buat dulu sebuah folder namanya belajar di sini TypeScript OOP. Oke, saya akan masuk belajar TypeScript OOP. Oke, kita akan gunakan npm init. Package name-nya sama, version-nya misalnya 1, description-nya belajar TypeScript OOP. Entry point-nya saya masukkan default, test command-nya default dulu, git repo-nya default, keyword-nya, author-nya, license-nya, dan yes. Selesai. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka menggunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan. Saya akan buka menggunakan WebStorm ya. Nah, kita akan buka dulu. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke, selesai. Kita coba ubah di sini. Type-nya saya ganti menjadi modul ya, yang tadinya default-nya adalah common.js. Oke, selesai. Nah, next-nya kita akan coba tambahkan library untuk unit test-nya. Kita bisa gunakan perintah npm install savedev ya, JS dan juga types JS-nya. Oke, kita akan coba tambahkan. Oke, saya akan coba buka terminal. Di sini kita akan gunakan perintah npm install --savedev ya. Lalu JS, lalu types
Jest. Oke. Oke, sambil nunggu, kita akan coba selanjutnya kita tambahkan yang Babel-nya ya. Jadi kita akan coba tambahkan yang Babel menggunakan perintah npm install safedep yang Babel Jest dan juga Babel preset env. Lalu kita setup ya sesuai dengan yang di website ini. Oke, kita akan coba install dulu npm install --safedep ya. Babel Jest lalu add Babel preset env. Oke, sambil menunggu kita coba buka untuk setup Babel JS-nya. Nah, kita pilih yang Jest. Oke, kita akan ubah script-nya di sini ya. Di dalam package JSON-nya. Saya akan copy. Ini kita pindahkan. Ini tunggu, belum selesai sepertinya. Oke, selesai. Ini kita ubah yang ini, script. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita bikin file babel config.json ya. Lalu kita tambahkan yang ini. Saya buat file dulu di sini. Babel config.json. Lalu kita tambahkan yang presetnya. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba setup TypeScript-nya. Kita bisa gunakan npm install --safedep lalu TypeScript ya. Oke, kita akan coba. npm install --safedep TypeScript. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan si TypeScript-nya. Nah, kita bisa gunakan perintah ini npx tsc --init ya. Nah, lalu kita otomatis akan dibuatkan konfigurasi TypeScript-nya di dalam file tsconfig.json. Lalu kita ubah ya yang bagian modulnya yang tadinya common.js itu menjadi ES6. Karena kita maunya misalnya jadi JavaScript module. Oke, kita akan coba. Gunakan perintah npx tsc --init. Selesai ya. Nah, kita lihat di sini ada tsconfig.json. Nah, kita akan cari yang modul ya. Nah, ini modul. Tadinya common.js kita ganti menjadi ES6. Nah, selesai. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan setup Jest-nya agar support TypeScript ya. Oke, jadi kita lihat di dokumentasi di sini, Jest-nya biar support TypeScript. Oke, di sini kita perlu install dulu Babel preset TypeScript ya. Nah, ini saya akan coba install. Babel preset TypeScript. Nah, setelah nanti diinstal ya, nah kita akan tambahkan di dalam config Babel-nya yang ini ya. Babel preset TypeScript. Oke, saya akan copy. Lalu saya buka Babel config-nya, kita tambahkan di sini. Oke, ini harus, nah, selesai. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita perlu install ini ya. tsjest, kita coba install. Nah, selanjutnya, yang terakhir, kita tambahkan ini. Jest global ya, biar dia bisa dipakai di global tanpa kita melakukan import. Lalu yang bagian bawah ini sebenarnya sudah kita install ya, yang TypeSjest-nya. Oke, kita akan coba ini copy, paste. Nah, selesai. Kita lihat di package JSON-nya, nah semuanya sudah siap. Jadi sekarang kita sudah selesai setup project untuk TypeScript. Sekarang kita bahas tentang kelas. Untuk membuat kelas di dalam TypeScript, kita bisa menggunakan kata kunci kelas ya. Jadi sama seperti ketika kita menggunakan kelas di dalam si JavaScript. Nah, cara membuat objek dari kelas pun itu cukup menggunakan kata kunci new. Jadi sama seperti di JavaScript. Oke, contohnya seperti ini.
kita punya kelas namanya adalah customer. Nah, lalu teman-teman di dalam body kelasnya atau deklarasi kelasnya, itu kita gunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di dalam sini adalah isi dari kelas si customer-nya contohnya. Lalu di sini adalah class order. Nah, ingat ya, jadi pembuatan kelas namanya pun itu biasanya diawali dengan huruf besar, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada dua kata, biasanya digabung dan di awalnya biasanya huruf besar semua. Nah, ini sebenarnya tidak ada aturan ya, kalau harus huruf besar semua atau huruf kecil semua dan lain-lain. Tapi kebanyakan gitu ya, rata-rata programmer JavaScript atau TypeScript ketika membuat kelas, seperti ini formatnya. Nah, lalu saat kita mau membuat objeknya, kita cukup menggunakan kata kunci new. Jadi di sini contohnya kita bikin sebuah variabel customer, tipe datanya ini adalah nama kelasnya, yaitu adalah customer. Lalu tinggal kita buat sama dengan new customer, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Atau kalau teman-teman tidak mau eksplisit ya, sebutkan tipe datanya, boleh, nggak ada masalah kalau di TypeScript ya. Yang penting di sini teman-teman tentukan tipe datanya apa. Oke, kita akan coba buat misalnya, seperti ini. Oke, kita akan buat dalam unit test. Jadi saya akan bikin di sini sebuah sebuah folder namanya test ya. Lalu saya akan buat di sini nama filenya misalnya class test ts. Oke, kita akan gunakan describe. Di sini misalnya class it should can create class. Oke, kita akan bikin misalnya kelas customer ya. Lalu kelas order misalnya seperti itu. Nah, lalu di sini teman-teman kalau mau bikin objeknya, ya kita bikin objeknya di dalam variabel contohnya customer gitu ya. Kalau mau eksplisit silakan contohnya customer sama dengan new customer seperti ini. Nah, atau misalnya order, kalau teman-teman tidak mau eksplisit sebutkan silakan nggak masalah ya. New order. Nah, selesai. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kalau kita coba jalankan ya, unit testnya menggunakan Jest, nah hasilnya sukses ya, tidak ada masalah. Nah, jadi seperti ini cara membuat kelas ya, dan juga membuat objek. Jadi cukup mudah ya, jadi hampir mirip dengan pembuatan kelas di JavaScript. Sekarang kita bahas tentang constructor. Apa itu constructor? Constructor adalah metode atau function yang dipanggil ketika pertama kali objek dibuat dari kelasnya. Nah, constructor itu sebenarnya sama seperti function ya, seperti function biasanya sebenarnya. Nah, kita bisa memiliki parameter gitu ya. Nah, atau misalnya teman-teman mau tambahkan beberapa parameter itu juga boleh. Yang membedakan adalah pada constructor kita tidak perlu mengembalikan value. Jadi dia tidak mengembalikan value. Nah, kenapa tidak mengembalikan value? Karena memang kan value yang dibuat adalah si kelasnya. Oke, kita akan coba lihat ya cara pembuatan constructor di TypeScript. Nah, untuk membuat constructor di TypeScript itu cukup sederhana. Kita bisa menggunakan kata kunci constructor. Oh, di sini kurung buka, kurung tutupnya. Nah, jadi nanti saat kita membuat contohnya new customer gitu ya, kurung buka, kurung tutup, ini sebenarnya kurung buka, kurung tutup ini memanggil si constructor-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saat kita menggunakan new customer, kurung buka, kurung tutup ini, misalnya dia memanggil si constructor-nya. Nah, constructor itu mirip sebuah function ya. Jadi kalau di sini nanti teman-teman mau tambahkan parameter, itu juga bisa ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, kita akan coba praktekkan seperti ini. Jadi di sini di dalam constructor-nya itu kan dia melakukan log ya, create new customer contohnya. Jadi saat saya memanggil new customer, harusnya ini nanti dipanggil, lalu saya panggil lagi new customer, ini juga harusnya dipanggil lagi. Jadi nanti dia harusnya keluar sebanyak 2 kali. Oke, kita akan coba lihat. Oke, kita akan pindahkan yang ini ya, biar bisa digunakan di tes yang lain. Saya akan pindahkan ke atas di sini. Nah, selanjutnya di sini yang customer, kita akan buat constructor ya. Jadi kita buat constructor, parameternya saya kosongkan dulu, contohnya di sini saya akan gunakan info misalnya create new customer, misalnya seperti ini. Nah, saat saya panggil ini ya, new customer, harusnya dia akan manggil ini. Jadi nanti keluar ya lognya create new customer. Coba kita panggil.
Nah, lihat di sini keluar ya, create new customer sebanyak 1 kali. Nah, kita coba bikin testing yang lain. Insult can create constructor misalnya. Nah, saya panggil new customer ya, lalu saya panggil lagi new customer. Nah, seperti ini. Jadi ini harusnya 2 kali ya. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, lihat dia create new customer, nanti di bawahnya ada lagi create new customer. Artinya memang 2 kali. Nah, jadi saat saya menggunakan kurung buka kurung tutup, ini sebenarnya dia memanggil si function atau method si konstruktornya di sini. Jadi ini adalah konstruktor ya, yang secara otomatis dipanggil ketika pertama kali objek itu dibuat. Sekarang kita bahas tentang properties atau atribut atau juga fields. Properties atau fields atau atribut itu adalah atribut yang nanti dimiliki oleh si kelasnya. Nah, pada JavaScript, kita bisa langsung saja membuat atribut tanpa harus mendeklarasikan atributnya terlebih dahulu. Nah, kalau di TypeScript, kita perlu deklarasikan propertiesnya atau fields-nya itu terlebih dahulu ya, beserta nanti tipe data yang akan digunakannya. Nah, sama seperti ketika kita membuat atribut di dalam type atau di interface gitu ya, kita juga bisa menjadikan properties sebagai opsional, atau bahkan mandatory, atau dia read-only, seperti itu. Ya, jadi kalau opsional teman-teman tinggal tambahkan tanda tanya misalnya ya. Kalau tidak menambahkan tanda tanya artinya dia mandatory, jadi wajib diisi. Atau kalau teman-teman tambahkan read only, jadi dia cuma bisa diubah di dalam konstruktor, setelah itu tidak bisa diubah lagi. Nah, properties yang nanti sifatnya adalah mandatory itu wajib ditambahkan nilainya di bagian konstruktor, termasuk yang read only gitu ya. Jadi kalau teman-teman buat gitu ya, itu harus diisi datanya di dalam konstruktornya. Nah, kecuali yang opsional, itu tidak wajib diisi di konstruktor. Oke, kita akan lihat contohnya. Nah, kita akan coba update yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan kita bikin customer. Nah, kita akan tambahkan 3 properties. Yang pertama adalah ID, lalu ada name, dan juga ada age. Nah, untuk ID ini tipenya adalah number, dan dia adalah mandatory, gitu ya. Nah, tapi dia itu tidak boleh diubah misalnya. Jadi saya akan tambahkan sebagai read only. Jadi dia tidak bisa diubah lagi. Lalu ada name, tipenya adalah string, dan ini berarti mandatory ya. Jadi wajib diisi. Lalu di sini ada age pakai tanda tanya, artinya dia opsional, boleh tidak diisi, tipenya adalah number. Nah, yang wajib diisi ada 2 berarti ya, ID dan name. Dan berarti ID dan name itu wajib diisi ketika di dalam si konstruktor. Nah, caranya biasanya gimana? Nah, caranya biasanya agar diisi ya di dalam konstruktor. Nah, biasanya di dalam konstruktor ini kita tambahkan parameter yang nanti biar bisa dikirim dari luar ya ketika pembuatan si objek customer-nya. Contohnya di sini kita tambahkan 2 parameter ID dan juga name. Nah, selanjutnya di dalam konstruktor kalau teman-teman mau mengakses properties di sini gitu ya, teman-teman bisa gunakan kata kunci this ya. Jadi ini mirip seperti di JavaScript. Kalau di JavaScript kan teman-teman langsung aja this.id misalnya gitu ya. Nah, tanpa harus deklarasi terlebih dahulu. Nah, kalau di TypeScript teman-teman perlu deklarasikan terlebih dahulu ya, seperti yang di atas ini. Lalu contohnya di sini kita ubah this ID-nya sama dengan ID dari parameter ini. Lalu this name-nya itu name dari parameter ini. Nah, jadi sekarang ketika teman-teman membuat customer gitu ya. Nah, ketika kita bikin customer sama dengan new customer misalnya. Nah, karena konstruktornya sekarang ada 2 parameter, ada ID dan juga ada name, maka teman-teman wajib memasukkan detail dari 2 parameter ini. Contohnya di sini ID-nya 1, lalu name-nya contohnya John, seperti ini. Nah, lalu untuk age-nya, karena dia opsional, jadi teman-teman kalau mau ubah di luar konstruktor, teman-teman juga bisa. Contohnya di sini customer age. Tapi kalau teman-teman coba ubah ID-nya itu harusnya tidak bisa ya. Kenapa? Karena memang ini ya, dia adalah read only, jadi tidak boleh diubah. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, kita akan buat yang berbeda ya, karena kalau kita modifikasi customer-nya di sini, nanti di sini error semua ya. Jadi saya akan bikin sebuah file baru, namanya adalah properties test.ts. Describe misalnya properties. Oke, kita akan buat di sini kelas customer juga misalnya. Nah, lalu di sini ya,
kita akan buat misalnya yang pertama adalah read only ID, tipenya adalah number ya. Nah, lalu di sini name, tipenya adalah string. Lalu di sini age, tanda tanya ya, karena dia opsional, tipenya adalah number. Lalu kita akan buat konstruktornya. Nah, di sini ada parameter ID, number, contohnya, lalu name, string ya. Lalu kita ubah this titik ID-nya kita ambil dari ID, lalu this titik name-nya kita ambil dari name. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buat misalnya customer ya sama dengan new customer. Nah, di sini teman-teman wajib ya memasukkan ID-nya yaitu 1 misalnya, lalu name-nya misalnya John misalnya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ubah juga customer age-nya sama dengan 20. Nah, lalu kita coba log ya infonya. Nah, di sini misalnya customer. Nah, kalau teman-teman ingin akses misalnya ya sama ya, ngaksesnya tinggal customer titik. Kalau mau kita log misalnya semuanya, info customer titik ID ya. Kalau mau contohnya di sini name, lalu dia age. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama adalah 1 ya, ID-nya. Lalu John, lalu age-nya 20. Nah, lalu ini adalah objek customer, dia punya ID, punya name, dan juga punya age. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau bikin properties. Nah, selain itu, properties juga punya yang namanya fitur default value. Nah, jadi seperti di parameter ya, parameter kan bisa punya default value. Nah, termasuk juga di properties. Jadi properties juga bisa memiliki default value. Kita bisa tambahkan menggunakan operator sama dengan ya, pada properties yang ingin kita tambahkan default value-nya. Oke, jadi contohnya misalnya teman-teman mau menambahkan name-nya gitu ya, itu sama dengan kosong seperti ini. Artinya apa? Artinya sekarang name-nya tidak wajib gitu ya, diisi di dalam konstruktor karena dia punya default value-nya. Jadi intinya mau diisi silakan, mau tidak juga nggak apa-apa karena dia akan menggunakan si default value-nya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini ya, tinggal teman-teman tambahkan sama dengan, lalu diisi default value-nya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau tambahkan ya tinggal tambahkan sama dengan default value misalnya guess misalnya ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Kalau misalnya kita tambahkan seperti ini, jadi di sini kita tidak wajib menambahkan atau mengubah si name-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi error ya. Kenapa? Karena kan ada parameter yang name, sedangkan di sini tidak ada. Nah, tapi saya akan undo dulu ya. Nah, lakukan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan default value, silakan tambahkan seperti ini. Sekarang kita bahas tentang method. Jadi selain properties, di dalam kelas juga kita bisa memiliki function atau method ya. Atau ya kalau function di dalam kelas itu sebenarnya lebih sering kebanyakan orang memanggilnya adalah method. Jadi kalau function itu memang berdiri sendiri gitu ya. Kalau method itu sebenarnya function di dalam kelas. Nah, cara pembuatannya sebenarnya sama ya, seperti di JavaScript. Nah, hanya saja pada TypeScript kita harus tentukan nanti tipe data parameternya gitu ya, dan juga return value-nya, tipe datanya adalah apa. Jadi mirip seperti pembuatan function yang sudah kita bahas di kelas TypeScript dasar. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Di kelas customer yang sebelumnya sudah kita buat, kita mau tambahkan sebuah metode namanya sayHello. Jadi teman-teman langsung aja buat di sini sayHello. Jadi tanpa menggunakan kata kunci function ya. Jadi langsung contohnya di sini sayHello. Lalu di sini kurung buka, kurung tutup. Lalu di sini silakan parameternya apa. Kalau lebih dari 1 tinggal tambahkan koma aja. Lalu titik 2 di sini adalah return value-nya. Nah, kalau tidak ada return value-nya teman-teman bisa kosongkan sebenarnya ini ya atau tambahkan void. Nah, lalu teman-teman silakan isi dari si body si metodenya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan bikin sebuah metode namanya sayHello. Parameternya adalah name, tipenya string, lalu dia void ya. Oke, kita akan tambahkan di sini sebagai info misalnya hello name ya.
my name is, saya ambil dari this titik name. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, sekarang saya akan buat unit test baru, it should can have method misalnya ya. Nah, lalu di sini kita akan bikin customer sama dengan new customer, ID-nya 1, namanya Eko misalnya. Lalu kita akan panggil customer titik say hello ya. Nama metodenya adalah say hello. Lalu di sini contohnya Budi. Nah, lalu harusnya dia keluar ya, info hello Budi, my name is Eko. Oke, kita akan coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Hello Budi, my name is Eko. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan metode ya di dalam si kelasnya ya. Nah, jadi sesukanya silakan ditambahkan metodenya. Sekarang kita bahas tentang getter dan juga setter. Nah, sampai sekarang, ketika kita ingin mengubah data properties, kita bisa langsung gunakan operator sama dengan ya. Nah, ketika kita ingin mengambil datanya, kita cukup gunakan tanda titik. Jadi mirip seperti di JavaScript. Nah, JavaScript sendiri itu memiliki fitur yang namanya getter dan juga setter. Ini pernah kita bahas di materi JavaScript. Nah, begitu juga di TypeScript. Nah, di mana kita bisa membuat metode untuk mengubah properties dan juga metode untuk mengambil data di propertiesnya. Nah, karena bentuknya adalah sebuah metode, maka kita bisa menambahkan validasi ya, apapun itu ya, di dalam si metodenya, sebelum properties yang aslinya itu diubah atau diambil. Oke. Ini caranya, contohnya di sini kita buat sebuah kelas namanya kategori, lalu di sini kita punya name ya. Nah, di sini name-nya contohnya tipenya string dan dia boleh kosong ya datanya, alias opsional. Lalu di sini kita akan bikin getter name dan juga setter name. Jadi di sini pakainya get name, lalu di sini set name. Nah, biasanya sih di sini dibedakan ya, karena biar tidak ini ya, istilahnya itu biar tidak tertutup ya, atau istilahnya itu tidak tershadowing ya di sini. Jadi di sini bukan name, tapi biasanya underscore name. Nah, di sini name, lalu di sini name. Ini adalah get, ini adalah set. Lalu untuk get, return-nya harus sama dengan yang ini string ya. Nah, contohnya di sini kita cek kalau ada, misalnya kita balikan name-nya, kalau tidak ada kita akan return-kan empty misalnya seperti itu ya. Nah, di sini misalnya ketika set, kalau ternyata data value yang diubahnya itu adalah string kosong, tidak sama dengan string kosong, maka kita akan ambil nilainya. Tapi kalau tidak, ya kita jangan ambil nilainya ya. Kita bisa contohnya lakukan seperti ini. Jadi dengan kita menggunakan getter setter, nah jadi nanti ketika kita menggunakan atau membuat objeknya, ketika teman-teman langsung contohnya kategori titik name ya, ini kan setter name-nya ya di sini. Nah ini otomatis saat kita mengubah menjadi food contohnya, ini dia akan memanggil yang set name ini. Nah ketika kita panggil contoh di sini kategori name, itu langsung memanggil yang ini. Yang ini ya, get name. Jadi seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, saya akan buat unit test baru namanya getter setter ya. Oke, kita akan buat dulu di sini kelasnya. Jadi saya akan bikin kelas namanya kategori. Nah, selanjutnya di sini kita akan buatkan atribut ya atau properties name, tapi dia opsional. Ini tipenya adalah string. Oke, selanjutnya kita bikin get, dia adalah name ya. Ini balikannya berarti string. Nah, di sini saya return-nya misalnya kita cek dulu deh. Kalau this misalnya name ya, dia punya data name-nya, kita return-kan si name-nya ya. Nah, else kalau tidak, ya kita return-kan contohnya empty. Nah, seperti ini. Lalu kita buat set-nya. Lalu di sini name. Nah, di sini dia ada parameter value string, gitu ya. Nah, dia karena tidak return value, jadi teman-teman bisa void atau bisa dikosongkan saja seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita cek misalnya kalau value-nya tidak sama dengan string kosong, ya, maka kita terima datanya. Jadi, this name sama dengan si value-nya. Selesai.
Jadi seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Nah, sekarang kita buat dulu cons misalnya kategori sama dengan new kategori. Oke, kalau kita coba panggil ya, info kategori name, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya dia empty ya. Nah, jadi dia memanggil yang getter name ini. Karena name-nya belum kita isi, jadi maka dia return-nya adalah empty. Kita coba isi kategori name sama dengan misalnya food ya. Lalu kita coba info lagi si kategori name. Nah, sekarang harusnya sudah berubah ya menjadi food. Nah, kita lihat sebelumnya empty dan sekarang menjadi food. Nah, gimana kalau kita coba ubah lagi, tapi kita ubah lagi menjadi string kosong? Nah, karena di dalam setter ini ada validasi kalau dia harus tidak boleh string kosong ya, maka di sini harusnya ketika kita ubah, namanya itu tidak akan berubah. Kita coba running. Nah, lihat, hasilnya tetap food ya. Jadi, data string kosongnya tidak berubah. Nah, jadi ini adalah fitur getter dan juga setternya. Jadi kalau teman-teman mau mengubah cara mengambil data properties atau mengubah data properties, caranya teman-teman bisa gunakan getter dan juga setter. Sekarang kita bahas tentang inheritance atau pewarisan ya. Nah, sama seperti di JavaScript, di TypeScript juga itu mendukung pewarisan atau inheritance ya, antar kelas menggunakan kata kunci namanya adalah extends. Nah, secara otomatis, semua properties dan juga metode yang ada di parent class-nya itu akan diwarisi di child class-nya. Jadi, semua yang ada di dalam parent-nya atau orang tuanya, ya, nanti otomatis dia ada di child-nya atau di anak-anaknya. Nah, pewarisan di TypeScript sama seperti di JavaScript, ya. Hanya bisa memiliki satu parent class saja. Jadi, tidak bisa memiliki lebih dari satu parent. Nah, tapi untuk satu parent class itu bisa memiliki banyak sekali child class-nya. Oke, kita akan lihat contohnya. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah kelas namanya employee ya. Nah, ini kita set sebagai parent class-nya. Nah, lalu dia punya properties name dan juga sebuah constructor. Secara otomatis, name ya, atau properties, atau constructor, atau method, kalau di sini teman-teman tambahkan method, itu kalau kita bikin kelas lain ya, atau child class-nya, di mana di sini contohnya kita punya kelas manager, dia extend employee, artinya manager ini sebagai child ya atau anak dari kelas employee. Jadi parent-nya adalah si employee. Nah, semua informasi yang ada di sini otomatis dimiliki oleh si class manager. Nah, termasuk di sini kalau kita class director extend manager. Jadi manajernya ini walaupun dia adalah child class tapi dia juga bisa sebagai parent class ya kalau di bawahnya ada lagi. Nah, di sini contohnya ada lagi, artinya director memiliki semua yang dimiliki manager termasuk dimiliki semua yang dimiliki employee. Karena dari director dia extend manager, dan manager dia extend si employee. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan diwariskan terus ke bawah. Ya. Oke, kita akan coba sekarang. Saya akan buat unit test baru. Namanya inheritance. Tes, TS ya. Oke, kita akan buat describe di sini. Class, it, support, ini inheritance. Oke, kita akan buat kelas pertama namanya employee ya. Nah, ini kita set sebagai parent-nya. Jadi ini kita set sebagai parent kelasnya. Nah, lalu dia punya name ya, tipenya adalah string. Lalu dia punya constructor. Nah, di sini ada name, tipenya string. Lalu kita ubah this name sama dengan parameter name-nya. Oke, kita akan buat lagi. Di sini misalnya class manager ya. Nah, kita mau manajer ini turunan dari employee misalnya. Tinggal kita tambahkan extend employee. Seperti ini. Nah, kita mau lagi di bawah manager misalnya ada kelas turunan lagi. Contohnya ya, di sini kita bikin kelas namanya director misalnya ya. Lalu kita set extend manager. Nah, jadi semua yang dimiliki di employee otomatis dimiliki di manager. Dan semua yang dimiliki di manager otomatis dimiliki si director. Jadi dia diturunkan terus ya kemampuannya ke bawah. Oke, kalau kita coba misalnya saya mau buat cons employee sama dengan new employee. Nah, ini name-nya harus ada contohnya echo misalnya ya. Nah, lalu kita berarti otomatis punya ya info misalnya employee name. Nah, karena ini punya name. Nah, gimana kalau kita bikin manager misalnya?
Manager sama dengan new manager. Nah, di sini kita perlu masukkan juga ya di sini karena dia menurunkan ya konstruktor dari atasnya. Oke, di sini contohnya Budi ya. Lalu contohnya info manager name. Oke, yang terakhir contohnya saya mau bikin director sama dengan new director. Ini juga ada konstruktornya. Lalu kita set info director titik name. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah pewarisan. Kita coba running unit testnya. Nah, hasilnya lihat. Dia punya Eko, dia punya Budi, dan dia punya Joko seperti ini. Nah, jadi seperti ini adalah inheritance atau pewarisan. Jadi semua properties, konstruktor, dan juga metode yang dimiliki di dalam kelas parent-nya itu otomatis dimiliki di kelas child-nya. Sekarang kita bahas tentang interface inheritance. Di bahasa pemrograman contohnya seperti Java, kadang-kadang interface itu biasa digunakan sebagai kontrak untuk kelasnya. Nah, di TypeScript hal ini juga bisa kita lakukan. Jadi, walaupun sebelumnya di materi TypeScript dasar kita bisa gunakan interface sebagai data gitu ya, istilahnya itu kontrak data, tapi sebenarnya interface juga bisa kita gunakan sebagai kontrak kelas. Jadi kita bisa membuat kelas yang nanti mengikuti kontrak sebuah interface. Nah, caranya kita harus menggunakan kata kuncinya adalah implements, bukan lagi extend. Kalau extend dia turunan dari sebuah kelas, kalau implements dia mengikuti kontrak dari sebuah interface. Nah, jadi karena ini sebenarnya bukanlah pewarisan ya. Oleh karena itu, dia menggunakan implements. Nah, kita bisa melakukan implements ke lebih dari satu interface ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan extend atau pewarisan atau inheritance, itu kan cuma bisa ke satu parent class. Nah, kalau kita menggunakan implements atau istilahnya itu mengikuti kontrak, nah kita bisa menggunakan lebih dari satu interface. Jadi kita bisa bikin sebuah kelas di mana dia bisa mengikuti kontrak lebih dari satu interface. Oke, contohnya, kita punya dua buah kontrak misalnya ya. Kontrak yang pertama misalnya di sini ada interface hasName. Jadi kalau misalnya mau mengikuti kontrak ini, silakan buat kelas atau data gitu ya, yang dia itu memiliki sebuah properti namanya adalah name, tipenya adalah string. Lalu kita punya juga sebuah interface namanya canSayHello. Nah, siapapun boleh misalnya mengikuti kontrak ini, yang penting dia harus memiliki sebuah metode namanya sayHello, lalu tipenya ada parameternya name, string, lalu return-nya adalah void ya. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Oke, jadi interface di dalam TypeScript bisa digunakan sebagai data gitu ya, kontrak untuk data atau kontrak untuk implementasi dari kelas. Oke, kita akan coba buat dulu ya. Oke, kita akan buat di sini sebuah unit test baru. Misalnya di sini interface.test.ts. Kita buat describe interface it should support inheritance. Oke, kita akan buat dulu ya di sini interface-nya. Interface yang pertama adalah hasName misalnya ya. Lalu dia berarti harus punya misalnya name, tipenya adalah string. Nah, lalu interface yang kedua itu misalnya canSayHello. Nah, di mana dia harus punya sebuah metode namanya sayHello dan ada parameternya name gitu ya, string, dan return-nya adalah void. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah kelas yang mengikuti kontrak dari hasName atau canSayHello, kita cukup bikin nanti kelasnya, lalu tinggal tambahkan implements ya, interface-nya apa aja. Misalnya di sini hasName dan juga canSayHello. Nah, ketika kita melakukan implement seperti tersebut ya, otomatis kita wajib ya mengikuti kontrak dari interface yang kita implementasikan. Contohnya misalnya kita bikin sebuah kelas namanya person. Lalu kita implements hasName dan juga canSayHello. Nah, di dalam hasName, di sini kontraknya mewajibkan bahwa kelas ini harus punya satu properties namanya name. Jadi kita harus tambahkan di sini. Lalu di sini canSayHello mewajibkan, nah di mana dia harus punya sebuah function atau metode namanya sayHello dan parameternya seperti ini. Nah, otomatis di sini kita wajib juga buat. Lalu teman-teman tinggal tambahkan implementasi detailnya di sini.
Nah, di dalam interface kita cuma sebutkan kontraknya aja ya, tanpa detail implementasinya. Nah, sedangkan di dalam kelasnya, kita otomatis harus implementasikan detail dari kode si metodenya. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, di sini kita akan buat kelas namanya person. Nah, kalau seperti ini sukses biasa aja. Nah, ketika kita mau contohnya implement hasName, ya, ini otomatis error. Errornya apa? Errornya di sini adalah dia incorrectly implements interface hasName. Karena di dalam hasName dibilang kalau ini harus ada satu property name, sedangkan di sini tidak ada. Jadi kita wajib tambahkan seperti ini. Nah, karena name-nya itu adalah mandatory, jadi kita bisa ubah di dalam constructor contohnya ya. Kita buat constructor name string lalu this.name sama dengan name. Oke, selesai. Nah, misalnya person juga saya mau dia mengikuti kontrak yang can say hello. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan can say hello. Nah, ini error lagi. Errornya apa? Errornya adalah dia incorrectly implement interface can say hello. Jadi dia tidak benar implementasi si interface can say hello-nya. Jadi saya perlu perbaiki ya. Jadi kita harus bikin sebuah metode say hello seperti ini dan kita isi detailnya. Contohnya di sini info misalnya hello name, misalnya ya, my name is, contohnya this.name. Oke, selesai. Artinya sekarang, kelas person ini dia sudah implement ya, atau mengikuti kontrak dari hasName dan juga can say hello. Oke, sekarang kita akan coba. Person sama dengan new person ya. Di sini echo misalnya, lalu person say hello Budi. Kita coba running. Nah, hasilnya hello Budi, my name is Eko. Nah, jadi seperti ini ya, implementasi dari kelas ya, untuk dari si interface. Jadi ini seperti interface inheritance, tapi sebenarnya bukan inheritance ya, lebih ke implementasi. Sekarang kita bahas tentang super constructor. Pada kasus pewarisan antar kelas, kadang-kadang di dalam child class-nya, kita ingin membuat constructor juga, gitu ya. Jadi di parent-nya sudah ada, tapi di dalam child-nya kita ingin juga gitu ya. Nah, baik mungkin isi dari konstruktornya hampir mirip ya, seperti di parent, atau mungkin berbeda ya, termasuk jumlah parameternya. Nah, kalau kasusnya kita membuat konstruktor di dalam child class, maka secara otomatis kita wajib memanggil konstruktor yang ada di dalam si parent-nya. Nah, hal ini sebenarnya sama seperti di JavaScript ya. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci super untuk memanggil konstruktor yang terdapat di dalam si parent class-nya. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya kelas namanya adalah person ya. Lalu di sini ada name, lalu di sini ada konstruktornya. Lalu kita bikin sebuah kelas namanya employee, di mana dia extend dari si person. Nah, lalu di sini employee ini dia punya departemen. Nah, lalu saya mau bikin sebuah konstruktor yang menerima name dan juga departemen. Nah, karena kita tahu di person itu sudah ada ya, di sini konstruktor, maka kita bisa panggil konstruktor yang ada di dalam si parent class-nya, itu menggunakan kata kunci super ya, di dalam si konstruktor si child-nya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu ubah lagi name-nya, karena kita tinggal panggil super, lalu kita kirim parameter name-nya, nah, otomatis dia akan memanggil yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi lumayan mudah sebenarnya. Oke, kita akan coba praktekkan. Di inheritance misalnya di sini, oke, kita akan buat kelas baru aja. Super constructor test TS ya. Oke, kita punya kelas namanya adalah person. Lalu di sini dia punya name ya, tipenya string. Lalu dia ada constructor, ada name dan tipenya string juga. Lalu kita ubah name sama dengan name. Oke, selanjutnya kita punya kelas baru namanya employee. Lalu ini adalah extend dari si person. Nah, seperti ini. Nah, lalu employee ini dia punya misalnya departemen ya. Nah, tipenya adalah string juga. Nah, saya mau buat konstruktor. Jadi kita bikin konstruktor di sini name ya.
tipenya string, lalu department ya. Lalu di sini tipenya string juga. Lalu di sini saya mau ubah this department sama dengan department. Nah, ketika kita membuat konstruktor ya di sebuah kelas dan dia extend kelas yang lainnya, ternyata di parent-nya itu ada konstruktor, maka kita wajib memanggilnya. Jadi kita panggil menggunakan kata kunci super, lalu di sini parameter yang dibutuhkannya. Contohnya adalah name. Nah, di sini kita tidak perlu ubah lagi this name sama dengan name ya. Kenapa? Karena ini sudah dilakukan di super konstruktornya di sini. Ya. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Sekarang kita coba misalnya const employee sama dengan new employee misalnya. Lalu di sini name-nya echo, misalnya departemennya tech. Nah, kita coba info employee name dan department. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya echo dan di sini tag. Nah, jadi seperti ini ya untuk kata kunci super. Jadi bisa kita gunakan untuk memanggil si parent class dari si konstruktornya. Sekarang kita bahas tentang method overriding. Saat kita membuat child class, kita bisa mendeklarasikan ulang metode yang terdapat di parent class-nya. Nah, jikalau semua deklarasi metodenya sama, maka ini namanya adalah method overriding. Jadi kita mendeklarasikan ulang ya, metode yang sudah ada di parent class-nya. Nah, pada kasus tertentu, kadang-kadang kita suka ya melakukan hal tersebut. Contohnya teman-teman mau mengubah kode yang memang aslinya adanya di parent class-nya. Oke, kita akan coba contohnya. Nah, contohnya kita punya sebuah kelas namanya employee, dia punya name ya, lalu di sini dia punya sebuah metode namanya adalah sayHello. Nah, dia ada parameter name-nya, dan di sini dia akan menampilkan tulisan hello, name, my name is ini contohnya. Nah, lalu saya bikin sebuah kelas namanya manager, nah dia extend employee. Nah, saya mau ganti misalnya implementasi dari sayHello-nya. Jadi kita bisa buat sayHello lagi gitu ya, sama seperti ini, deklarasi nama metodenya, parameternya, dan return value-nya. Nah, isinya saya bisa buat ulang di sini. Nah, jadi di sini saya bisa panggil contohnya hello name, my name is ini namanya, lalu di sini ada tambahan I am your manager misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini namanya adalah method overriding. Jadi kita membuat ulang si metodenya di child class-nya. Nah, artinya saat nanti kita panggil si method sayHello, yang dipanggil adalah yang milik si child class-nya. Ketika saya membuat objek employee yang dipanggil ini, ketika saya buat objek manager yang dipanggil adalah ini. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang. Kita buat method overriding ya. Tes. Oke, kita akan bikin di sini kelas employee. Dia punya name ya. Dia juga punya constructor. Dia punya metode sayHello. Lalu di sini ada name-nya. Ini void ya. Lalu di sini kita akan info misalnya hello name. My name is. Nah, seperti ini. Oke, kita akan buat di sini kelas misalnya manager, lalu di sini extend employee. Nah, selanjutnya saya mau deklarasikan ulang si sayHello-nya. Jadi kita bisa deklarasikan ulang sayHello-nya seperti ini gitu ya. Ini void. Nah, lalu di sini contohnya info hello name misalnya. My name is this name gitu ya. Lalu I am your manager. Nah, seperti ini. Nah, artinya sekarang saat saya buat objek dari employee, ketika saya manggil sayHello yang dipanggil ini ya. Nah, tapi kalau saya bikin manager, ketika saya panggil sayHello yang dipanggil adalah ini. Kita akan coba.
Lalu kita panggil employee say hello Budi misalnya ya. Kita coba running. Nah, hasilnya hello Budi, my name is Eko. Karena dia yang dibuat adalah kelas employee. Nah, gimana kalau kita bikin yang manager? Sama dengan new manager. Di sini misalnya Eko, manager, say hello Budi. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, ketika memanggil manager, yang dipanggil adalah si say hello yang ada di dalam manager. Nah, jadi ini mendeklarasikan ulang ya metode yang ada di dalam si parent class-nya. Jadi ini namanya adalah method overriding. Sekarang kita bahas tentang super method. Sama seperti di constructor, saat kita membuat method overriding, kita juga bisa memanggil metode yang sama seperti di parent class-nya dengan menggunakan awalannya adalah kata kunci super. Lalu nanti diikuti dengan metode yang ingin kita panggil. Jadi intinya kalau teman-teman mau memanggil metode yang ada dalam si parent class-nya, itu teman-teman tinggal gunakan kata kunci super, lalu titik, nama metodenya apa. Secara otomatis kita akan memanggil si parent class-nya. Oke, contohnya misalnya ketika kita sebelumnya bikin manager, ketika di say hello, saya mau memanggil misalnya say hello bawaan dari parent class-nya yaitu adalah employee. Maka saya bisa panggil super. Super artinya dia memanggil si parent class-nya, lalu titik say hello artinya saya memanggil say hello tapi milik si parent class-nya atau si employee ini. Nah, jadi ini mirip seperti kita memanggil this ya. Kalau this kan memanggil kelas saat ini berarti ya, instance saat ini gitu ya, alias si manager. Tapi kalau saya ganti jadi super, berarti dia memanggil si parent class-nya. Oke, kita akan coba. Jadi kita akan coba update yang ini, misalnya, oke, daripada saya bikin seperti ini misalnya, nah saya tetap panggil yang atasnya, super say hello name, contohnya seperti ini. Nah, lalu tapi saya tambahkan, contohnya di sini info, and misalnya, I am your manager. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running unit testnya. Nah, yang ini yang employee ya. Nah, ini yang manager. Pertama dia manggil mirip seperti employee karena dia memanggil metode yang ada di dalam employee. Lalu dilanjut dengan tambahan and I am your manager. Nah, jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau memanggil parent metodenya. Cukup gunakan kata kunci super, lalu diikuti titik, lalu di sini ikuti dengan nama metode yang ada di dalam si parent class-nya. Sekarang kita bahas tentang visibility. Di JavaScript atau juga di TypeScript, secara default ya, setiap pembuatan properties atau juga metode, maka sifatnya adalah bisa diakses di dalam kelas atau bahkan di luar kelas, atau istilahnya adalah public. Nah, di dalam JavaScript, kita mengenal kata kunci yang namanya, mengenal visibility namanya adalah private properties atau juga private method. Nah, di mana kita bisa menggunakan prefix crash seperti ini ya. Nah, yang secara otomatis hanya nanti otomatis bisa diakses di dalam si kelasnya. Nah, di TypeScript, fitur visibility ini lebih dipermudah lagi. Nah, dengan mengenalkan 3 kata kunci baru. Yang pertama adalah public, yang kedua private, dan yang ketiga adalah protected. Nah, jadi nanti visibility-nya gitu ya, ada banyak kalau di TypeScript. Ada public, private, dan juga protected. Nah, pertanyaannya untuk apa gitu ya, kayak kita bahas. Jadi ini adalah visibility ya, di dalam si TypeScript. Jadi visibility ini bisa kita tempatkan baik itu di properties atau juga di method di dalam si kelasnya. Yang pertama adalah public. Public artinya bisa diakses dimanapun. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan kata kunci public, secara default berarti dia adalah public. Jadi public itu adalah visibility yang defaultnya. Jadi saat teman-teman bikin properties, bikin method gitu ya di dalam kelas, maka defaultnya dia adalah public. Artinya bisa diakses dari manapun. Nah, atau ada private. Private artinya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi cuma bisa diakses di dalam kelasnya. Ketika di luar kelasnya tidak bisa diakses. Nah, jadi ini cocok untuk menyimpan informasi yang memang dibutuhkan oleh kelasnya saja ya. Jadi tidak bisa diubah dari luar atau tidak bisa diakses dari luar juga. Nah, atau ada juga protected. Nah, protected itu sama seperti private. Jadi dia cuma bisa diakses gitu ya oleh kelasnya, tidak bisa diakses dari luar, tapi ada tambahan fiturnya. Dia juga boleh diakses oleh turunan-turunan kelasnya. Nah, kalau private, bahkan turunannya pun tidak boleh melihatnya ya atau mengaksesnya.
Nah, jadi ini ada 3 visibility di dalam si TypeScript. Oke, kita akan coba lihat contohnya di sini. Nah, di sini kita bikin sebuah kelas namanya counter. Nah, lalu kita bikin sebuah properties namanya counter, ya, tipenya number, defaultnya adalah 0. Nah, kita tambahkan di sini kata kunci yang namanya private. Artinya apa? Artinya kita sudah tahu kalau counter ini cuma bisa diakses di dalam kelas counter. Ketika nanti teman-teman bikin objek dari counternya gitu ya, lalu teman-teman coba akses counternya, nah itu tidak akan bisa diakses. Kenapa? Karena dia adalah private. Nah, kata kunci private, public, protected itu juga bisa digunakan di dalam method. Contohnya di sini increment. Nah, sebenarnya sih increment defaultnya kalau teman-teman tidak masukkan kata kunci, berarti dia defaultnya adalah public ya. Nah, contohnya di sini public increment untuk menaikkan counternya. Lalu di sini contohnya public juga get counter untuk mengambil data si counternya. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini ya. Jadi ini adalah visibility. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, kita akan buat unit test di sini, describe misalnya visibility ya. Nah, lalu kita akan buat kelas counter. Nah, kita akan buat di sini adalah counter, tipenya adalah number ya, dan nilainya adalah 0. Nah, ini kita set private artinya apa? Artinya di sini misalnya it should support misalnya private. Kalau teman-teman bikin misalnya const counter sama dengan new counter, kalau teman-teman coba iseng ubah contohnya counter titik counter sama dengan 10, nah ini nggak bisa ya. Kalau kita cek di sini errornya apa? Counter is private and only accessible di dalam kelas counter. Jadi ini tidak bisa nih, tidak bisa diakses karena dia sifatnya private. Jadi cuma boleh diakses di dalam si kelas counternya. Contohnya di dalam method misalnya public gitu ya. Increment void. Lalu di sini saya mau naikkan misalnya this counter plus plus. Nah, ini bisa ya karena ini di dalam si kelas counter. Oke, contohnya public get counter misalnya ya. Ini returnnya number, saya returnkan this counter. Nah, misal seperti ini. Nah, jadi untuk mengakses data counternya misalnya, saya misalnya lakukan increment gitu ya. Lalu increment, lalu kita akses counter titik get counter. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa mengamankan si atribut misalnya atau properti si counter ini karena kita set sebagai private. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya dia 3 ya, karena kita sudah melakukan increment sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini adalah visibility contohnya. Oke, kita akan coba lihat contoh yang lainnya ya. Nah, di sini misalnya kita akan bikin sebuah kelas turunan dari counter, namanya adalah double counter. Nah, bedanya di dalam double counter, kita ketika melakukan increment misalnya, kita lakukan method overriding, tapi incrementnya plus 2, bukan lagi plus 1. Nah, pada kasus ini, saya kan butuh mengakses counter ya. Nah, karena saya butuh mengakses counter, artinya di dalam kelas counternya, di sini, kalau private, itu tidak bisa diakses. Nah, kita bisa ganti dari yang tadinya private menjadi protected. Oke, kita akan coba. Nah, jadi di sini misalnya kalau kita bikin kelas double counter, lalu extend counter, lalu saya akan override si increment-nya, gitu ya. Lalu di sini, ini misalnya public. Nah, ini contohnya misalnya saya this titik counter sama dengan plus sama dengan 2, seperti ini. Ini error. Errornya apa? Karena counter itu adalah private, jadi dia tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini saya bisa ganti menjadi protected misalnya, agar dia bisa diakses dari kelas turunannya. Nah, sekarang misalnya ya, saya akan buat unit test lagi, support protected. Nah, kita coba di sini adalah double counter. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dapatnya 6 ya, karena setiap kali melakukan increment, dia melakukan double increment ya, di plus 2 di sini. Nah, jadi ini adalah visibility. Jadi ada yang private, ada yang protected, ada juga yang public. Sekarang kita bahas tentang parameter properties. Kadang-kadang,
Seringnya kita selalu membuat parameter di konstruktor itu hanya digunakan sebagai nilai yang nanti kita set ke dalam si propertiesnya. Nah, pada kasus seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya parameter properties ya. Nah, nanti parameter yang kita buat di konstruktornya itu akan secara otomatis dijadikan sebagai properties di dalam si kelasnya. Jadi ini lebih gampang ya. Nah, untuk membuat parameter properties, kita bisa langsung saja menambahkan visibility pada parameter di konstruktornya. Contohnya seperti ini. Saat kita buat contohnya public name titik 2 string ya, ini kan di parameter ya, di dalam konstruktor. Nah, karena mendeteksi dia ada kata kunci visibility, contohnya di sini ada public, secara otomatis nanti TypeScript tahu kalau name ini akan dijadikan sebagai properties. Jadi kita nggak perlu lagi bikin di sini properties name string tipenya, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung seperti ini. Jadi semua properties yang ada kata kunci visibility-nya, dia akan secara otomatis dijadikan sebagai properties. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, kita akan coba di sini ya. Namanya adalah parameter properties test TS. Oke, kita akan buat kelas person. Biasanya kan kita pakainya name gitu ya, ini string. Lalu kita buat konstruktor di sini misalnya name gitu ya. Lalu di sini string this name sama dengan name. Nah, ini kalau ujung-ujungnya dari parameter kita cuma jadikan sebagai properties gitu ya. Nah, lebih baik kita buat dalam bentuk parameter properties. Jadi kita nggak perlu lagi sebutkan propertiesnya, langsung saja di sini public gitu ya. Nah, ini nggak perlu lagi seperti ini. Jadi sudah otomatis ya. Jadi teman-teman tidak perlu set secara manual. Oke, kita coba. Misalnya saya akan buat person sama dengan new person, echo misalnya. Nah, di sini langsung ada ya person name. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tampilkan di konsol, atau person name-nya mau saya ubah lagi misalnya, nah ini juga bisa ya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi secara otomatis ini. Kalau kita hilangkan gitu ya, nah ini error ya. Name-nya tidak ada. Ini juga name-nya tidak ada, name-nya tidak ada. Jadi kalau ingin secara otomatis dari parameter di konstruktor menjadi properties, teman-teman cukup tambahkan di sini ya sebagai kata kunci visibility-nya. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya sukses ya, di sini Eko dan Budi. Jadi seperti ini parameter properties. Sekarang kita bahas tentang operator instance of. Nah, kadang-kadang ada kasus kita ingin mengecek apakah sebuah objek yang sudah kita buat dari kelas itu merupakan instance ya dari kelas tertentu atau bukan. Misal saja teman-teman pakai ketika pendeklarasian tipe datanya itu menggunakan any. Berarti kan semuanya bisa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ingin mengecek nih apakah ini tipenya kelas A atau kelas B gitu ya. Nah, kita bisa lakukan menggunakan instance of. Nah, kenapa tidak menggunakan operator type of gitu ya? Nah, kita tidak bisa menggunakan operator type of. Kenapa? Karena objek dari kelas ya atau hasil instansiasi dari kelas, kalau kita gunakan operator type of, hasilnya dia akan menjadi string object ya. Jadi bukan nama kelasnya. Makanya tidak bisa menggunakan type of. Nah, operator instance of itu akan mengembalikan boolean. True artinya benar ya kalau objek tersebut merupakan instance dari kelas yang kita tanyakan, atau false kalau ternyata dia bukan. Oke, kita akan coba lihat dulu masalah kalau kita menggunakan type of. Nah, misalnya di sini kita punya dua kelas, employee dan juga manager. Lalu kita buat objek Budi ya, dia adalah employee dan juga objek Eko dan dia adalah manager. Nah, kalau kita gunakan type of Budi dan juga type of Eko, ini dua-duanya hasilnya adalah objek. Nah, jadi bukan kelas employee atau kelas manager. Nah, seperti itu. Nah, coba kita praktekkan ya apakah benar. Nah, kita akan buat di sini sebuah unit test instance of .test.ts. Oke.
Oke, kita akan coba bikin di sini kelas employee misalnya, lalu kelas manager, lalu kita bikin di sini Budi sama dengan new employee, lalu Eko sama dengan new manager, seperti ini. Oke, kita akan coba lihat hasil dari misalnya Budi type of Budi ya, dan juga type of Eko. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini adalah objek ya. Padahal mungkin harapan kita ingin lihat apakah tipenya adalah sebuah employee atau manager. Nah, jadi untuk mengeceknya kita tidak menggunakan type of ya, melainkan menggunakan instance of. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan instance of. Instance of ini hasilnya adalah boolean. Kalau ternyata dia adalah hasil dari sebuah kelas ini, contohnya Budi instance of employee, kalau dia hasilnya, kalau Budi itu adalah instansiasi dari kelas employee, maka hasilnya adalah true. Nah, di mana di sini harusnya true ya, karena dia employee. Jadi dia to be true. Nah, kalau misalnya manager, dia false, karena Budi itu adalah employee. Nah, termasuk yang Eko, kalau employee dia salah karena dia manager. Kalau Eko instance of manager, dia harusnya true. Oke, kita akan coba. Oke, ini saya akan pindahkan. Oke, kita akan coba ya. Expect misalnya Budi instance of employee ya, itu harus to be true ya. Nah, kalau dia manager, ini harus false. Nah, termasuk kebalikannya. Kalau misalnya Eko ya, instance of employee ini harusnya adalah false. Nah, kalau manager, ia adalah true. Ini Eko. Oke, kita coba jalankan unit testnya. Nah, hasilnya sukses semua. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengecek apakah sebuah objek itu adalah hasil instansiasi dari kelas tertentu atau bukan. Jadi kita bisa menggunakan instance of. Sekarang kita bahas tentang polymorphism ya, atau polymorphisme. Polymorphism itu berasal dari bahasa Yunani, yang berarti banyak bentuk. Nah, dalam object-oriented programming, polymorphism adalah kemampuan sebuah objek berubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Nah, polymorphism itu erat kaitannya dengan inheritance atau pewarisan. Karena walaupun dia bisa berubah bentuk, tapi biasanya sesuai dengan keturunannya gitu ya. Nah, nanti kita lihat detailnya. Oke, di sini kita akan coba buat dulu. Kita akan buat 3 buah kelas. Kelas pertama adalah employee, dia punya constructor name. Lalu di sini dia ada manager, dia extend employee, dan dia ada vice president, dia extends manager. Nah, jadi employee di bawahnya ada manager, di bawahnya ada vice president. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan buat unit test baru di sini. Nama unit testnya adalah polymorphism ya. Oke, kita buat. Oke, kita akan bikin kelas yang pertama adalah employee. Lalu kelas yang kedua adalah manager. Dan kelas yang ketiga itu adalah vice president. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan bikin konstruktornya public name, tipenya adalah string ya. Nah, di sini kita akan set dia extend employee. Dan di sini dia extend manager misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita bahas tentang polymorphismenya. Jadi polymorphisme itu di mana sebuah objek bisa berubah bentuk. Tapi berubah bentuknya itu ke turunannya. Jadi bukan berubah bentuk ke objek yang tidak compatible ya, atau ke objek yang bahkan bukan keturunannya. Ya contohnya, kalau misalnya kita bikin sebuah variabel, tadinya tipenya string, tiba-tiba jadi number gitu ya, atau boolean, itu nggak bisa.
Polymorphisme itu lebih ke, misalnya teman-teman bikin, di sini contohnya kita bikin employee gitu ya. Tipenya pertamanya adalah employee. Nah, lalu dia berubah menjadi salah satu keturunannya. Tiba-tiba teman-teman ubah employee sama dengan new manager, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa. Nah, atau tiba-tiba diganti misalnya employee sama dengan new vice president. Nah, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, artinya variabel employee ini, walaupun tipe awalnya adalah tipe parent-nya employee, tapi dia bisa berubah bentuk menjadi tipe child-nya. Seperti itu. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena otomatis kan kalau kita bikin sebuah variabel dengan tipe data parent-nya, bawahnya itu kan selalu compatible ya. Nah, oleh karena itu, nggak ada masalah ketika dia berubah bentuk selama dia adalah keturunannya. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, kita akan buat di sini misalnya employee gitu ya. Nah, di sini misalnya saya akan eksplisit sebutkan tipenya adalah employee. Nah, artinya kan harusnya dia employee ya. Jadi kalau teman-teman coba ganti employee menjadi echo, ini nggak bisa. Karena kan employee itu tipenya harus kelas employee. Nggak bisa berubah menjadi string. Seperti itu. Coba kita tambahkan info di sini employee. Seperti ini. Nah, polymorphisme berarti kemampuan di mana dia bisa berubah bentuk ya menjadi objek dari turunannya. Jadi di sini employee sama dengan new misalnya manager itu bisa, tapi ini jadinya let ya. Karena kalau const tidak bisa diubah lagi. Contohnya di sini echo. Anggap saja misalnya saya di sini ada nama echo naik jabatan, tadinya misalnya employee biasa dia jadi manager. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, atau misalnya employee-nya naik jabatan lagi, jadi sekarang vice president misalnya. Seperti ini. Ini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah polymorphisme, di mana dia bisa berubah bentuk. Oke, kita akan coba running. Nah, hasilnya yang pertama, dia adalah employee, lalu dia berubah bentuk menjadi manager, dan dia berubah bentuk menjadi vice president. Selanjutnya kita bahas tentang metode polymorphism. Nah, saat kita membuat function atau bahkan metode ya, dengan parameter, kita juga bisa mengirim data polymorphism pada parameter tersebut. Misalnya kita membuat sebuah function dengan parameter kelasnya adalah employee. Nah, kita bisa mengirim objek dalam bentuk employee atau turunan-turunannya, misalnya manager atau juga vice president. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Hal ini karena manager dan vice president itu merupakan turunan dari employee. Sehingga kita bisa mengirim data seluruh turunan dari employee. Oke, misalnya contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah function yang namanya say hello, tapi di sini dia adalah parameternya employee. Nah, karena ada fitur polymorphism ini, jadi walaupun di sini parameternya adalah employee gitu ya, tapi kita bisa kirim data employee atau data turunan-turunannya. Contohnya teman-teman mengirim employee gitu ya, manager atau vice president. Nah, jadi ini adalah polymorphism di metode ya, parameter. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan bikin di sini sebuah function. Function say hello misalnya. Ini employee. Oke, kita akan info langsung di sini hello employee name. Nah, seperti ini. Kita akan coba bikin di sini support method parameter polymorphism ya. Oke, kita akan coba panggil say hello, tapi di sini menggunakan new employee misalnya ya, echo. Nah, lalu new manager misalnya ya, Budi. Lalu di sini new vice president misalnya, Joko misalnya seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan unit testnya. Nah, lihat hasilnya sukses ya. Jadi hello Eko, hello Budi, dan hello Joko. Nah, jadi ini adalah fitur yang sangat powerful ya. Namanya adalah polymorphisme. Jadi kita bisa mengirim tidak hanya objek kelas tersebut, tapi juga turunan-turunannya. Sekarang kita bahas tentang typecast. Di TypeScript dasar kita pernah belajar tentang type assertions ya, di mana kita bisa mengubah tipe data dari satu tipe data ke tipe data yang lain, ya, yang lebih spesifik atau juga lebih detailnya.
Nah, ini juga bisa kita lakukan pada kasus method polymorphism. Nah, kita bisa kombinasikan operator instance of dan juga type assertion. Kenapa kita kombinasikan ya menggunakan instance of agar lebih aman gitu ya. Jadi kita cek dulu apakah contohnya misalnya walaupun parameternya adalah employee, kita cek dulu apakah dia employee atau apakah dia vice president atau apakah dia manager misalnya seperti itu ya. Nah, baru kita lakukan konversi. Oke, kita akan coba sekarang. Nah, jadi di say hello yang sebelumnya kita buat, nah ini kan parameternya adalah employee ya. Nah, tapi kan bisa dikirim tidak cuma employee ya, bisa juga vice president, manager, dan lain-lain. Nah, kita bisa cek dulu ya. Dibanding kita langsung konversi misalnya, teman-teman bisa cek dulu. Contohnya di sini, kalau employee-nya adalah instance of vice president. Jadi, objek employee ini sebenarnya dia apakah instance of atau dibuat dari kelas vice president. Kalau ternyata dia benar, nah, kita bisa konversi nih ya. Kita bikin PV misalnya sama dengan employee as vice president. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti itu. Atau kita cek lagi kalau dia ternyata instance of manager, nah kita konversi menjadi manager. Tapi kalau bukan, ya berarti dia cuma employee gitu ya. Nah, tapi ingat ya, posisi ini teman-teman jangan sampai salah. Teman-teman posisinya harus dari yang paling bawah dulu ya. Nah, dari yang turunan yang paling bawah, naik ke atas. Jadi jangan dari atas dulu gitu ya. Nanti saya bahas selanjutnya ya kenapa nggak boleh seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, yang polymorphisme tadi kita akan coba update ya, yang say hello-nya di sini. Kita akan cek dulu berarti ya. If misalnya di sini employee-nya instance of vice president gitu ya. Else if employee-nya instance of manager. Nah, else, nah di sini. Oke. Hello employee, misalnya employee name. Oke, kalau ini adalah, misalnya saya mau konversi gitu ya, employee as manager. Manager misalnya, seperti ini. Yang ini misalnya saya mau cons PP sama dengan employee as vice president, lalu di sini adalah PP. Oke, sekarang kita akan coba jalankan lagi yang ini. Oh ya, ini lupa ya, saya belum update yang kata-katanya. Ini PP ya, ini manager, ini employee udah. Oke, kita coba jalankan lagi unit testnya. Nah, hasilnya sekarang, kalau misalnya dia employee, hello employee Eko, kalau manager dia hello manager Budi, dan kalau misalnya PP dia hello Vivi ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman untuk melakukan konversi tipe datanya, jangan langsung menggunakan tipe datanya gitu ya. Kita bisa cek menggunakan instance of dulu, agar lebih aman. Oke, tapi saat kita lakukan perubahan ya, konversi tipe data, itu teman-teman perlu ingat ya. Saat melakukan typecast, itu pastikan posisi child yang paling bawah dilakukan pengecekannya di paling awal. Nah, hal ini agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan konversi. Contoh, kalau kita ubah posisi pengecekan instance of manager dan juga vice president, maka ketika kita mengirim vice president, dia akan berhenti di manager. Kenapa? Karena gitu ya, hasil dari instance of itu pasti bernilai true walaupun dikirimnya adalah manager. Kenapa? Karena walaupun dikirimnya adalah vice president. Kenapa? Karena vice president itu dia adalah turunan dari manager. Jadi instance of itu dia nggak cuma ngecek kelas yang dibuatnya, tapi apakah dia turunannya atau bukan, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini adalah kode type case yang salah ya. Jadi misalnya di sini kita pakainya pertama misalnya employee instance of manager. Saat kita mengirimkan employee, ya benar-benar employee, apakah dia instance of manager? Pasti bukan, ya. Makanya dia akan cek ke bawah. Apakah dia instance of vice president? Bukan juga. Makanya dia keluar ke bawah. Nah, kalau kita kirim manager, ya, nah apakah dia instance of manager? Betul, maka yang akan dipanggil adalah ini. Nah, gimana kalau kita mengirimkan vice president? Saat kita kirimkan employee-nya adalah vice president, dicek. Employee instance of manager. Vice president instance of manager. Nah, ini hasilnya adalah benar. Kenapa benar? Karena vice president itu adalah turunan dari si manager.
Jadi instance of itu bukan cuma mengecek kelas real yang ketika kita buat menggunakan new-nya gitu ya. Tapi juga dia dicek apakah ini turunannya juga atau bukan gitu ya. Atau istilahnya itu apakah ini parent-nya atau bukan gitu ya. Nah, ketika di sini Vice President, instance of manager nilainya true. Kenapa? Karena manager itu adalah parent-nya si Vice President. Nah, makanya yang benar itu yang seperti ini gitu ya. Jadi yang paling pertama dicek itu adalah posisinya yang paling ujung ya, atau yang child-nya yang paling bawah. Ke bawah sini makin ke parent-nya. Jadi di sini yang paling bawah ke parent-nya dan terakhir di employee gitu ya. Yang parent yang paling tinggi. Oke, kita akan coba yang salah ini ya. Kita akan copy di sini yang say hello yang wrong ya. Jadi misalnya di sini saya akan tukar posisinya. Nah, seperti ini. Jadi di atasnya adalah manager. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba ya. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Yang pertama, hello employee Eko. Benar ya. Lalu, oh ya, sorry salah ya. Ini harusnya memanggil yang wrong ya. Oke, ini yang wrong, ini yang wrong. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, lihat hasilnya. Hello employee Eko ya. Lalu dia hello manager Budi dan di sini hello manager Joko. Jadi bukan Vice President. Kenapa? Karena saat kita kirim Vice President ya di sini di awal dia ngeceknya apakah dia instance of manager dan Vice President itu adalah benar instance of manager gitu ya. Karena manager adalah parent-nya si Vice President. Nah, jadi ini yang salah ya. Jadi pastikan teman-teman posisinya harus child-nya dulu baru yang ke paling bawah itu yang parent-nya. Sekarang kita bahas tentang abstract class. Abstract class itu merupakan deklarasi kelas yang belum selesai gitu ya. Abstract class itu membolehkan memiliki properties atau metode yang abstrak ya. Abstrak itu artinya belum dibuat implementasi detailnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita bikin sebuah properties ya udah cuma deklarasi ini propertiesnya wajib atau enggak, opsional atau enggak kayak gitu ya. Kalau metodenya, nama metodenya apa, parameternya apa, return value-nya apa. Untuk detail implementasi bodinya gitu ya atau nilainya itu tidak wajib diisi. Nah, abstract class itu juga tidak bisa dibuat menjadi objek menggunakan kata kunci new. Jadi itu mirip seperti interface sebenarnya ya. Nah, jadi dia itu biasanya harus diturunkan. Nah, bedanya apa dengan interface? Kalau interface kan semuanya itu wajib abstrak ya. Artinya apa? Semua properties dan juga metodenya wajib tidak boleh ada implementasinya. Nah, sedangkan pada abstract class gitu ya, kita boleh sebagian ada implementasinya, sebagian abstrak atau tidak ada implementasinya. Karena tujuan dari abstrak itu agar nanti diturunkan lagi ke child class yang lebih detail ya implementasinya. Oke, kita contohnya akan bikin sebuah abstract class namanya adalah customer. Nah, dia harapannya punya ID, tipenya adalah read only, dan ini adalah wajib ya, ada abstract name ya, tipenya string gitu ya. Lalu di sini boleh ada constructor, boleh ada metode yang abstrak, boleh ada metode yang tidak abstrak juga. Tapi kalau metodenya yang tidak abstrak itu wajib diisi. Termasuk di sini ya, kalau misalnya dia propertiesnya yang tidak abstrak itu wajib diisi, contohnya di constructor seperti ini. Tapi yang ini abstract name itu tidak wajib diisi. Nah, kapan harus diisinya gitu ya detailnya itu nanti di kelas turunannya. Oke, kita akan coba sekarang. Abstract test TS. Oke, kita akan buat di sini abstract class ya. Oke, kita akan buat abstrak kata kuncinya ya. Lalu namanya adalah customer. Oke, selanjutnya kita akan buat di sini misalnya read only ID number. Ini bukan abstrak ya, berarti wajib diimplementasikan. Kalau kita membuat properties yang abstrak, kita harus tambahkan kata kunci abstrak juga di depannya. Contohnya name string, artinya ini abstrak. Lalu kita bikin misalnya constructor, di sini ada ID, number, this ID sama dengan ID misalnya, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau bikin abstrak method ya, teman-teman gunakan abstrak, nama metodenya misalnya say hello, lalu di sini name, string, void.
misalnya. Nah, ini tidak wajib diimplementasikan detailnya, ya, karena ini adalah abstrak. Nah, kalau teman-teman mau bikin konkret metode gitu ya, metode yang ada implementasinya itu juga boleh. Tinggal misalnya di sini ya, hello misalnya gitu ya, info hello. Nah, ini boleh seperti ini ya. Oke, gimana sekarang kalau kita bikin kelas implementasi atau turunannya ya. Nah, ini contohnya misalnya kita buat sebuah kelas namanya adalah regular customer. Dia adalah extend customer. Nah, otomatis semua fitur yang ada di customer itu otomatis akan dimiliki oleh regular customer ya. Dari mulai ID yang tadi atau hello dan lain-lain. Nah, tapi untuk yang abstraknya itu wajib dideklarasikan ulang. Jadi yang di customer kan tadi ada yang abstraknya ya, name dan juga say hello. Jadi di sini kita wajib implementasikan detailnya. Jadi di sini contohnya name, string gitu ya, dan di sini say hello detailnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah abstrak class ya. Oke, kita akan coba implementasikan detailnya. Oke, di sini saya akan bikin kelas regular customer. Ini extend abstrak class-nya adalah customer. Oke, ini error ya. Kenapa? Karena abstrak class wajib diimplementasikan ya, detailnya. Di sini harus ada name katanya dan juga harus ada say hello. Jadi kita bikin name, tipenya string. Nah, saya mau tambahkan di constructor, misalnya ID, number, name, string. Ini kita kirim ke parent-nya, ID ya, lalu this name sama dengan name. Oke, lalu kita perlu implementasikan say hello ya. Nah, di sini say hello-nya itu adalah void misalnya. Nah, ini contohnya info hello name, my name is this name. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau teman-teman bikin misalnya cons, misalnya customer 1 gitu ya, sama dengan new customer, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia adalah abstract class. Jadi abstract class tidak bisa di-instantiate ya, atau tidak bisa dibuat objeknya. Jadi teman-teman harus bikin objeknya dari turunannya. Nah, contohnya di sini adalah regular customer ya. Nah, di sini misalnya echo. Nah, jadi kita lakukan seperti ini. Sorry, ini ID-nya 1 dan name-nya echo. Oke, kita akan coba panggil customer 1, say hello, Budi. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya hello Budi, my name is Eko. Nah, jadi ini adalah abstract class ya, di mana saat kita butuh sebuah kelas misalnya, parent class gitu ya, tapi wajib diturunkan gitu ya. Tapi ada logic-logic yang sudah dibuatnya sebagian, contohnya di sini hello gitu ya, konstruktornya. Tapi sebagian lagi ingin dideklarasikan di child-nya. Nah, kita bisa menggunakan si abstract class seperti ini. Sekarang kita bahas tentang static ya. Static merupakan kata kunci yang bisa digunakan pada properties atau juga pada method di kelas ya. Nah, yang menyebabkan kalau kita tambahkan kata kunci static, itu properties dan juga metodenya tersebut bukan lagi sebagai bagian dari objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, static properties atau juga metode itu bisa menyebabkan seakan-akan kita membuat global variable, maksudnya ya, atau misalnya global function, yang bisa diakses secara langsung tanpa harus membuat objek dari kelasnya. Nah, kita juga bisa menambahkan visibility ya pada static properties atau juga static method. Nah, biasanya static ini sering digunakan pada jenis-jenis kelas utility atau helper gitu ya, yang memang tidak butuh diinstansiasi gitu ya, tapi langsung dibutuhkan misalnya propertiesnya atau misalnya si metodenya. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Contohnya kita bikin sebuah kelas configuration. Nah, kita pengen kelas configuration ini cuma digunakan untuk menyimpan gitu ya, informasi-informasi yang berhubungan dengan properties configuration. Nah, kita bisa gunakan kata kunci contohnya di sini static. Static misalnya name, ini adalah string, isinya apa. Lalu static namanya gitu ya. Nah, biasanya sih kalau misalnya yang static biasanya ya, ini kebiasaan aja, itu biasanya nama propertiesnya itu huruf besar semua. Ini untuk menandakan kalau ini adalah static gitu ya. Nah, kita akan coba buat sekarang. Oke, kita akan buat di sini unit test baru namanya static.test.ts.
Oke, kita akan buat, misalnya di sini static, nama propertiesnya adalah name misalnya ya, tipenya adalah string, ini misalnya belajar TypeScript OP. Lalu static misalnya version, number sama dengan 1.0 misalnya ya. Lalu static, author, string. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakses properties dari static gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat, contohnya teman-teman bikin config sama dengan new configuration gitu ya. Lalu config titik name. Nah, jadi tidak seperti ini cara mengaksesnya. Kenapa? Karena yang namanya static, dia tidak akan menjadi bagian dari objek yang kita buat dari kelasnya lagi. Nah, lantas gimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya langsung gitu ya. Jadi configuration titik name langsung seperti ini ya. Contohnya di sini info, ini version, dan ini author. Nah, makanya untuk static biasanya banyak digunakan sebagai utility class gitu ya. Jadi kelas-kelas yang menyimpan properties-properties static atau juga metode-metode static. Kita coba running. Nah, lihat hasilnya langsung dapat ya. Jadi tanpa kita harus membuat si objek configuration-nya. Ini adalah properties. Nah, gimana kalau dengan method? Nah, contohnya kita bikin sebuah kelas namanya mathUtil ya. Nah, harapannya ini bukan sebuah kelas yang diinstansiat misalnya, tapi ini isinya nanti adalah static-static method yang digunakan untuk utility ya, untuk operasi matematika contohnya. Misalnya di sini ada sum gitu ya, menjumlahkan. Kita bisa lakukan seperti ini contohnya. Jadi kita bikin static method namanya sum. Ini ada variable argument values ya. Lalu returnnya adalah number. Lalu kita totalkan semuanya dan returnkan totalnya. Nah, saat kita mau panggil si method sum-nya, itu cukup gunakan nama kelasnya titik nama metodenya. Jadi teman-teman tidak perlu bikin lagi new mathUtil lagi gitu ya. Jadi memang tidak lagi bagian dari objeknya, melainkan langsung diakses dari kelasnya. Oke, kita akan coba buat. Oke, kita akan buat di sini static sum misalnya ya. Nah, di sini values tipenya adalah number, balikannya adalah number juga. Oke, kita akan coba let total sama dengan 0, lalu kita akan gunakan perulangan ya. Ini ambil dari values ya. Lalu di sini total plus sama dengan value. Value ya. Returnkan si value-nya. Total maksud saya. Selesai. Nah, di sini it should support static method. Oke, kita akan coba misalnya info mathUtil gitu ya, langsung sum misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya 15. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bikin static method atau juga static properties. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ini cocoknya untuk utility class ya. Oke, ada yang perlu diingat ya. Static member itu hanya bisa mengakses static member lainnya. Jadi maksudnya itu kalau teman-teman bikin static method, itu tidak bisa mengakses metode yang lain yang bukan static gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengakses static method lainnya atau static properties lainnya. Jadi yang non-static itu tidak bisa diakses. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau yang non-static member itu bisa mengakses static member secara langsung. Ya. Sekarang kita bahas tentang class relationship. Karena implementasi dari objek di TypeScript adalah sebenarnya JavaScript objek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau terdapat dua objek walaupun berbeda kelasnya gitu ya. Secara misalnya kalau misalnya properties dan juga fungsinya sama, maka itu sebenarnya dianggap semua strukturnya itu secara JavaScript objek itu adalah sama. Nah, pada kasus seperti ini kita bisa membuat objek untuk tipe data A dengan membuat objek dari tipe data B ya. Asal secara properties dan juga metodenya itu deklarasinya itu sama. Nah, kenapa ini bisa dilakukan di TypeScript? Ya, karena kan ujung-ujungnya kan jadi JavaScript object gitu ya.
Jadi otomatis ya bisa sebenarnya ya. Nah, beda kalau di tipe bahasa pemrograman yang lain, contohnya Java. Walaupun misalnya struktur kelasnya gitu ya, isinya itu sama, tapi kalau dari dua kelas yang berbeda itu dianggapnya beda. Nah, kalau di TypeScript tidak seperti itu ya, jadi dia mengikuti si JavaScript. Jadi kalau dia compare ternyata struktur isi kelasnya itu sama, maka dia bisa dianggap sama ya. Oke, kita contohnya misalnya seperti ini. Kita punya sebuah kelas namanya person gitu ya. Lalu dia punya constructor, dia punya properties name gitu ya. Lalu dia ada customer sama punya constructor dan juga punya properties name juga. Kalau teman-teman perhatikan ini deklarasi kelasnya sama ya antara person dan juga customer. Nah, di sini kalau kita bikin misalnya person, ini tipenya adalah person sama dengan new customer, itu dianggapnya boleh gitu ya. Nah, walaupun ada fitur semacam ini, tapi jujur sebenarnya saya tidak sarankan ya, karena ini bakal membingungkan ya buat programmernya. Nah, tapi intinya hal ini bisa dilakukan. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan buat di sini. Pertama adalah kelas person ya. Lalu kita buat constructor name string, ini adalah public ya. Lalu kita buat juga yang keduanya adalah customer. Oke, jadi kalau kita bikin misalnya person, ini tipenya adalah person sama dengan new customer, echo gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita jalankan juga sukses ya, nggak ada masalah. Kalau kita coba infokan misalnya person.name gitu ya. Ini hasilnya sama gitu ya, masih tetap jalan. Kalau kita coba compile misalnya ya, npx tsc misalnya ya. Kita coba compile. Nah, ini juga sukses gitu ya, nggak ada masalah. Nah, tapi kalaupun ini support gitu ya, tapi tetap ya teman-teman, saya tidak sarankan teman-teman melakukan ini, karena ini akan membingungkan ya. Nah, jadi walaupun ini memang didukung oleh si TypeScript ya, tapi ini tidak disarankan digunakan karena akan membingungkan ketika nanti kita membuat kode program TypeScript. Sekarang kita bahas tentang error handling. Sama seperti di JavaScript, di TypeScript pun itu mendukung error handling ya, menggunakan try catch. Nah, cara penggunaan error handling di TypeScript itu sama saja seperti di JavaScript. Termasuk kalau kita ingin membuat kelas error secara manual, itu juga bisa kita lakukan ya di TypeScript ya, dengan cara membuat kelas turunan dari error. Jadi sama seperti di JavaScript. Oke, kita sekarang akan buat sebuah kelas error, namanya adalah validation error ya. Nah, di sini extends error. Lalu kita bikin constructor message ya, dan kita kirimkan si message-nya ke si parent class errornya. Nah, lalu kita akan coba bikin sebuah function, double it misalnya gitu ya. Jadi kita mau dikalikan 2. Nah, tapi value-nya tidak boleh kurang dari 0 ya. Nah, jadi kalau kita kirimnya contohnya negatif 1 itu dianggapnya gagal. Jadi di sini kita throw new validation error ya. Oke, kita akan coba buat. Error test ts kita buat ya. Describe error handling. Oke, kita akan buat di sini kelas validation error, extend error ya. Lalu di sini kita buat constructor, di sini public message string, lalu kita kirim ke parent-nya yaitu si message-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin sebuah function double it misalnya ya. Di sini value-nya adalah number, return-nya adalah number lagi. Nah, kita cek dulu misalnya kalau value-nya kurang dari 0, kita akan throw new validation error ya. Di sini misalnya value cannot be less than 0 misalnya, seperti ini. Nah, kalau tidak ya udah tinggal return value dikali 2. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan coba lakukan try catch-nya ya. Nah, untuk try catch-nya sama aja ya, seperti di JavaScript. Jadi kita try kode yang bisa menyebabkan errornya di dalam sini. Lalu kita catch kalau terjadi error. Nah, di sini kan errornya adalah error bawaan dari kelas JavaScript ya. Nah, teman-teman tinggal kalau mau konversi ya tinggal cek.
Kalau dia instance of misalnya validation error, ya kita mau misalnya ambil message dan lain-lain. Oke, kita akan coba. Oke, di sini misalnya kita akan coba try ya. Catch error di sini. Jadi di sini misalnya result sama dengan double it -1 misalnya ya. Lalu kita akan infokan resultnya. Oke, kita akan coba di sini kalau E-nya instance of misalnya validation error. Nah, lalu kita mau apakan terserah ya. Contohnya info misalnya message. Selesai, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya dia error ya. Value cannot be less than 0 atau 0. Nah, jadi cara melakukan try catch atau error handling di TypeScript itu sama saja seperti di JavaScript. Jadi harusnya teman-teman lebih mudah ya karena sudah terbiasa menggunakan try catch di JavaScript. Sekarang kita bahas tentang namespace. Selain menggunakan JavaScript modul gitu ya, di TypeScript ada cara lain untuk mengorganisir kode program kita, yaitu namanya adalah namespace. Nah, namespace ini biasanya digunakan untuk mengorganisir kode ketika dalam satu modul gitu ya, terdapat banyak sekali kode. Sehingga bisa kita kelola ya di dalam satu modul itu ke dalam namespace. Nah, kalau modul kita anggap sebuah folder gitu ya, anggap saja namespace adalah subfoldernya ya di dalam si modul tersebut. Nah, untuk membuat namespace kita bisa gunakan kata kunci namespace ya. Dan kita bisa tambahkan kelas atau function dan lain-lain di dalam si namespace tersebut. Nah, tapi nanti ketika kita mau mengakses ya isi dari kelas atau function atau misalnya variabel di dalam namespace tersebut, kita harus sebutkan dulu nama namespace-nya di depan. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Oke, kita akan bikin sebuah namespace namanya adalah math_util. Kita akan bikin sebuah file namanya math_util.ts gitu ya. Nah, kita akan buat di atasnya misalnya export namespace. Jadi namespace namanya adalah math_util. Nah, ini kita export ya. Nah, lalu di dalamnya kita bikin nih p misalnya gitu ya, function sum dan lain-lain. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi misalnya kalau ternyata di dalamnya banyak banget gitu ya, teman-teman mau organisir lagi gitu ya. Nah, kita bisa bikin beberapa namespace ya di dalam si modul si math_util ini. Oke, kita akan coba buat. Oke, di sini saya akan buat sebuah folder dulu ya. Di sini foldernya adalah src. Nah, di sini kita akan buat namanya math_util.ts. Oke, anggap saja di sini kita punya banyak puluhan atau bahkan ratusan gitu ya function gitu ya. Nah, lumayan ribet ya kalau misalnya kita bikin dalam satu file. Nah, kita bisa grouping menggunakan namespace. Contohnya export namespace namanya contohnya math_util gitu ya. Seperti ini. Kalau teman-teman mau bikin lagi gitu ya, silakan. Contohnya di sini Eko gitu ya, ini juga bisa. Kalau mau bikin lagi misalnya Kurniawan, nah ini juga bisa. Nah, nanti isi kode di namespace-nya silakan di dalam sini ya. Contohnya di sini saya akan bikin export misalnya const p misalnya di sini number sama dengan 3,14 misalnya. Lalu saya mau bikin yang sum gitu ya. Tadi kodenya di mana ya? Saya coba cari dulu ya. Nah, yang ini saya akan coba copy aja biar cepat. Nah, ini di sini export misalnya ya. Di sini function. Nah, seperti ini. Jadi kalau banyak, teman-teman bisa organisir lagi di dalam si namespace ini. Nah, selanjutnya, ketika kita misalnya membutuhkan yang ada di dalam sana, teman-teman nanti ketika setelah teman-teman import ya, si namespace-nya, teman-teman bisa gunakan nama namespace-nya, contohnya math_util.p atau math_util.sum, seperti itu. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat namespace ts. Describe di sini namespace. Oke, jadi kita misalnya contohnya info gitu ya. Nah, saya mau math_util gitu ya. Nah, lihat. Jadi yang kita import di sini adalah si nama namespace-nya. Jadi math_util.p misalnya ya. Atau sum 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah namespace ya, cara mengorganisir lagi
di dalam si modul di dalam si TypeScript ini. Jadi lebih mudah lagi. Oke teman-teman, selesai sudah materi tentang TypeScript Object Oriented Programming ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau teman-teman sudah memahami tentang JavaScript Object Oriented Programming. Oke, selanjutnya kita akan belajar materi apa lagi di kelas TypeScript ini. Jadi masih banyak materi yang akan kita bahas ya. Nah, nextnya kita akan bahas tentang TypeScript Generic ya. Jadi ada fitur yang namanya Generic di TypeScript ini. Nah, selain itu nanti kita akan bahas tentang TypeScript Decorator ya. Nah, dan nanti kita juga akan coba tambahkan studi kasus ya, Node.js, tapi menggunakan TypeScript ya, jadi tidak lagi menggunakan JavaScript. Nah, ini adalah materi-materi yang akan nanti kita buat. Oke, kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, jangan lupa silakan dimasukkan di kolom komentar atau di Discord Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.